Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, jelang Pilkada serentak, Bahar Kampolri menggelar pelatihan pada seluruh jajaran Polda Kaltim, khususnya personel Binmas Samapta, Polairut, dan Pamovit di Gedung Bahar Mahakam Polda setempat pada Rabu lalu. Untuk kategori berikutnya, yakni kegiatan pelatihan ini dipimpin oleh Karo Binopsnal Bahar Kampolri Brigjen Pol Erwin Kurniawan yang menyebut pelatihan peningkatan kemampuan ini diikuti 130 personel. Rangkaian kegiatan dimulai dari penyampaian paparan mengenai optimalisasi peran Binmas guna menyukseskan Pilkada serentak 2024 dalam rangka keamanan dalam negeri. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi tentang kesiapan fungsi sabara dan fungsi polair dalam mengamankan Pilkada serentak 2024. Brigjen Pol Erwin menyebut kegiatan kemampuan bagi personel ini guna mendukung peran Bahar Kampolri dalam mengamankan Pilkada. Ia berharap seluruh personel dapat meningkatkan kemampuan dan kesiapannya dalam menjalankan tugas pengamanan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto menerangkan bahwa pelaksanaan latihan peningkatan kemampuan ini merupakan bagian dari upaya serius kepolisian dalam mempersiapkan personel yang keahlian dan spesifikasi khusus di jajaran Bahar Kampolri untuk menghadapi Pilkada serentak mendatang. Pemirsa, peserta didik Sespimti Dikrek ke-33 meluncurkan buku tentang Kapolri kelima Jenderal Hugeng Imam Santoso dalam acara bertajuk Pitutur Hugeng Bertutur. Buku tersebut berjudul Hugeng Moral, Etika, dan Jalan Hidup. Peluncuran buku ini digelar di Gedung Balai Budaya Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 10 Juli 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut Kasespim Polri Irjen Krisanda Dwi Laksana. Hadir juga perwakilan keluarga Jenderal Hugeng, yaitu cucu Kapolri kelima Jenderal Hugeng Imam Santoso, Rama Hugeng, cicit Kapolri kelima Jenderal Hugeng Imam Santoso, Anantasena Ramaputra Hugeng. Dalam sambutannya, Ketua Senat Sespimti Dikrek ke-33 Kombes Pol Kusomo Wahyu Bintoro berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi seluruh insan Bayangkara dimanapun berada untuk dapat mewarisi ilmu-ilmu keteladanan yang selama ini telah beliau berikan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pameran barang-barang yang digunakan oleh Jenderal Hugeng. Barang-barang tersebut mulai dari seragam yang digunakan, sepeda, dokumentasi rekaman suara, dan barang pribadi lainnya. Para hadirin tampak berkeliling melihat barang-barang tersebut. Hari ini Angkatan ke-33 Sespimti juga membuat legacy. Mereka membuat suatu kumpulan buku, Moral, Etika, dan Jalan Hidup. Ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi saya bahwa para serdik ini pun dengan tulus hati menuliskan pemikiran, perkataan, atau perbuatannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang menjadi legacy, menjadi keabadian. Pemirsa, dalam momen pameran dan peluncuran buku tentang Jenderal Hugeng, Kasespim Polri Irjen Pol Krisnanda Dwi Laksana mengatakan moralitas Kapolri kelima ini adalah nasihat yang terus dituturkan. Ia menyebut dalam pendidikan Sespim terdapat materi sosial proses dialog beradaban. Salah satu yaitu dicontohkan adalah Jenderal Hugeng sebagai polisi yang berbudaya dengan keseniannya. Kebetulan kami di Sespim juga ada suatu proses pembelajaran melalui dialog peradaban. Disampaikan oleh Mas Rama ya, Pak Hugeng bukan hanya sosok sebagai polisi, pelindung, pengayom, pelayan, penegak hukum, tapi juga penghibur. Artinya beliau sadar bahwa keutamaan polisi di dalam penyelenggaraan tugasnya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Beliau selalu memegang HT. Ini sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab
dan disiplin beliau untuk tahu. Dan beliau ini adalah orang-orang yang humanis, menerima curhatan apa saja. Maka kalau dikatakan di satu adalah obrolan dengan Mas Sugeng. Beliau sangat rendah hati, sangat bersahaja. Dan beliau ini sadar bahwa apa yang dipakainya adalah hutangnya kepada rakyat. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan kuliah umum kepada peserta program pendidikan reguler Angkatan 66 dan 67 Lemhanas di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam kuliah umum ini, Wapres memaparkan strategi dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan seperti ancaman geopolitik global, perubahan iklim, ancaman ketahanan pangan dan energi, hingga pemerataan pembangunan. Ma'ruf Amin menekankan bahwa para calon pemimpin bangsa harus dapat menyikapi dengan baik tantangan zaman yang terjadi, di antaranya melalui strategi aktif agar tantangan tersebut tidak menjadi penghalang dalam pembangunan bangsa, di antaranya melalui kemampuan analisis yang tajam, pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi, serta komitmen pada nilai-nilai integritas dan keadilan. Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya kebijakan yang responsif dan proaktif pada masa transisi pemerintahan untuk mendorong program pembangunan dan holistik dan berkelanjutan. Wapres juga memberikan apresiasinya kepada Lemhanas yang secara konsisten memberikan pelatihan kepada calon-calon pemimpin bangsa dan berharap agar para pemimpin dapat memegang teguh prinsip moral Pancasila serta memberikan strategi terbaiknya untuk menghadapi tantangan bangsa. Untuk itu, sebagai calon-calon pemimpin bangsa dituntut mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi keberlangsungan sumber daya alam di generasi mendatang. Hadirin yang saya hormati, dalam menyikapi berbagai tantangan ke depan, saya ada beberapa pesan yang saya sampaikan untuk para peserta PPRA. Pertama, jadilah pemimpin yang visioner, adaptif, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Seorang pemimpin perlu mengedepankan inovasi dan teknologi informasi, memiliki kemampuan analisis yang tajam, dan berkomitmen pada nilai-nilai integritas dan keadilan. Kedua, kembangkan kebijakan yang responsif dan proaktif pada masa transisi pemerintahan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.